Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam guru penggerak. Saya Iwan SPD SD, guru SDN 20 Tanjung Keramat, calon guru penggerak angkatan 4, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.3 A9, koneksi antar materi PC guru penggerak. Koneksi antar materi. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu visi kita sebagai guru penggerak. Yang ketiga, peran dan nilai guru penggerak. Yang keempat, strategi yang kita gunakan yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Setelah saya mengikuti program CGP dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3, kita perlu mengkoneksi antar modul tersebut. Yang pertama, kita harus merancang atau mendesain visi kita. Di sini saya dan kawan-kawan satu sekolahan merancang visi yaitu murid cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi tersebut harus terkoneksi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu terkoneksi dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagaimana baiknya. Yang kedua, strategi yang kita gunakan yaitu bagja. Di sini saya mencoba menggunakan pendekatan hard skill dan soft skill. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama yaitu menuntun terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Kekuatan kodrat anak adalah tempat benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan untuk menciptakan manusia-manusia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang-ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Setelah kita berkolaborasi dengan teman sejawat, kita mendesain sebuah visi yaitu mewujudkan murid cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila. Kata cerdas sinonim dari cerdas cekatan, E edukatif, R rajin, D demokratis, A agamis, S sosialita. Yang pertama, siswa tersebut harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa harus berkebinekaan global. Yang ketiga, siswa harus memiliki rasa bergotong royong. Yang empat, siswa harus kreatif. Yang kelima, siswa harus bernalar kritis. Dan yang keenam, siswa harus mandiri. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai. Agar terwujudnya program visi kita tersebut, sebagai calon guru penggerak, kita wajib menjiwai dan memahami serta memaknai 5 nilai guru penggerak tersebut, yaitu yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif. Selanjutnya yaitu berpihak pada murid. Peran seorang guru penggerak. Yang pertama, di sini kita berkolaborasi membuat visi yaitu mewujudkan murid cerdas berkarakter profil Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu murid cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila, dibutuhkan pendidik yang berkompeten serta konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, kita harus mengembangkan diri secara aktif. Selanjutnya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yaitu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kok guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan pemimpinan murid, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Rumusan visi yaitu terwujudnya siswa yang cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pendekatan yang saya gunakan yaitu soft skill learning, hard skill learning sebagai implementasi pembentukan siswa cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila. Rancangan strategi perubahan tahapan bagja. Pendekatan yang digunakan yaitu soft skill learning, hand skill learning.
Soft skill learning yaitu keterampilan yang terbentuk karena kebiasaan dan sangat berkaitan dengan kepribadian siswa tersebut. Ya, hard skill. Hard skill yaitu kemampuan khusus seseorang berkaitan dengan metode atau teknik-teknik. Yang pertama saya lakukan yaitu membentuk komunitas praktisi. Strategi yang selanjutnya yaitu mengaktifkan kegiatan KKG. Strategi selanjutnya yaitu merancang kembali visi misi sekolah. Yang kelima yaitu pengembangan diri. Yang keenam, komitmen serta konsisten terhadap aturan dan kebijakan yang kita buat untuk mencapai visi tersebut. Yang ketujuh, tauladan dari kita sebagai role model bagi anak-anak. Yang kedelapan, pembiasaan perilaku-perilaku yang baik. Yang kesembilan, terbuka. Yang kesepuluh, kita harus selalu merefleksi apa yang kita lakukan agar bahan menjadi evaluasi kita untuk perbaikan ke depannya. Calon guru penggerak harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat yang terkait dengan menggali kekuatan yang ada pada setiap elemen di sekolah agar visi kita dapat terwujud dengan yang sesuai yang kita impikan. Strategi yang kita gunakan yaitu IA, inquiry apresiatif, dengan tahapan Bagja. Bagja sinonim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pendekatan yang kita gunakan yaitu kolaboratif, inovatif, berbasis kekuatan aset untuk mewujudkan tercapainya visi yang kita harapkan. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Dengan menggunakan strategi IA atau inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Yang pertama kita buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mewujudkan murid yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan memotivasi kemampuan soft skill, hand skill siswa sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila? Tiga, bagaimana cara kita menumbuhkan karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita impikan? Yang keempat, bagaimana cara kita memotivasi guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang kita buat secara berkolaborasi tersebut agar merdeka belajar di sekolah dapat diimplementasikan? Kelima, apa strategi kita dalam mewujudkan visi murid cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila? Tahapan Bagja tersebut yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, CGP dan guru melakukan riset kelas. Yang kedua yaitu melakukan studi tentang soft skill learning, hand skill learning. Selanjutnya itu memberikan kebebasan anak untuk berkreasi, berinovasi sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki, yaitu sesuai dengan bakat minatnya. Selanjutnya itu komitmen menjadi pemimpin pelajaran yang berpihak pada murid. Konsisten menjalankan kesepakatan, keteladanan dalam tindakan terutama calon guru penggerak. Selanjutnya itu kepala sekolah, teman, guru sejawat, serta unsur lainnya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Karena kita menjadi role model bagi mereka. Selanjutnya itu selalu merefleksi kegiatan untuk menjadi bahan evaluasi, perbaikan kekurangan ke depannya. Langkah Bagja selanjutnya yaitu gali mimpi. Kita harus mendesain deskripsi terwujudnya visi sekolah agar mimpi kita terwujud, yaitu membuat indikator pencapaian visi, mengimplementasikan pendekatan soft skill learning dan hand skill learning, memfasilitasi serta memotivasi kemampuan dan kekuatan murid, terbentuknya siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, memerdekakan pelajaran yang berpihak pada murid. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi Anda? Di sini kita harus mengembangkan budaya sekolah, yaitu S3 salam sapa santun. Di sini saya membuat yel-yel profil pelajar Pancasila dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yaitu mendesain planning penerapan soft skill, hard skill learning di kelas. Menerapkan pendekatan soft skill learning, hand skill, membuat peta sesuai dengan kemampuan dan kekuatan siswa berdasarkan soft skill, hard skill, memetakan kekuatan pemangku kepentingan, yaitu kita sebagai calon guru penggerak, kepala sekolah, dan teman sejawat guru lainnya. Kita harus berkolaboratif dengan pemangku kepentingan
menuntun karakter profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan visi sekolah, murid cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai yang kita impikan. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu atur eksekusi. Siapa yang terlibat mengatur visi sekolah? Yang terlibat yaitu pertama kepala sekolah, CGP, dan bersama guru-guru lainnya merancang mendesain pelaksanaan visi tersebut di sekolah. Semua murid dituntun untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Komite orang tua pendukung visi sekolah. Hari Sabtu akan kita jadikan hari berkarya, bekerja bersama sebagai bentuk kolaborasi bagian daripada visi sekolah tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan gambar bentuk implementasi tahapan Bagja dengan pendekatan soft skill, hand skill, learning, merdeka belajar bagi murid serta pembentukan karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi kita tersebut, yaitu melalui pembiasaan di dalam dan di luar kelas. Di sini saya mencoba mendeteksi awal kemampuan atau keterampilan kebiasaan yang sangat berkaitan dengan kepribadian mereka dan kemampuan khusus yang mereka miliki yang berkaitan dengan metode atau teknik-teknik yang mereka miliki, agar kita dapat membuat peta kemampuan dan kekuatan serta keterampilan yang anak-anak miliki. Nah, ini saatnya merdeka belajar bagi siswa. Kita sebagai calon guru penggerak, kita harus merasa terpanggil untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan perubahan-perubahan yang signifikan agar tujuan-tujuan visi kita dapat tercapai sesuai yang kita impikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.